Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marsiawan Liu, NIM saya 712018-203. Saya dari kelas Teologi dan Komunikasi A. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teologi dan Komunikasi A. Untuk itu, silakan simak video selanjutnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua pembelajaran apa saja yang sudah saya dapatkan selama satu semester dalam mata kuliah Teologi dan Komunikasi A serta implementasinya di dalam kehidupan saya. Adapun beberapa poin yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama tentang pengertian dari teologi dan juga pengertian dari komunikasi. Kemudian saya akan menjelaskan relasi antara teologi dan komunikasi. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang teori di dalam komunikasi. Di bagian akhir video pada poin yang keempat saya akan menjelaskan tentang implementasinya dalam kehidupan saya. Karena dalam mempelajari teologi dan komunikasi ada banyak sekali teori yang dijelaskan. Untuk itu, satu teori yang akan saya telisik lebih jauh yaitu teori tindakan komunikatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Kita masuk pada poin yang pertama tentang pengertian dari teologi dan pengertian dari komunikasi. Menurut Nico Syukur-Dister dalam bukunya yang berjudul Pengantar Teologi, Dister mengartikan teologi sebagai sebuah diskursus yang menempatkan Allah sebagai topik pembahasan dialog di dalamnya. Dengan kata lain, teologi adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang Allah. Di samping itu juga, Dister mengartikan teologi sebagai pengetahuan tentang adikodrati yang sistematis, koheren, dan juga metodis mengenai keimanan terhadap apa yang diwahyukan oleh Allah. Jadi, keimanan menjadi penting karena iman membantu Allah untuk menyapa manusia dan memperlihatkan dirinya kepada semua manusia. Setelah itu, pengertian dari komunikasi. Menurut Robi Chandra dalam bukunya yang berjudul Teologi dan Komunikasi, Chandra mengartikan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan oleh pemberi pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan, sehingga terjadi dialog dua arah. Yang kedua yaitu relasi antara teologi dan komunikasi. Menurut Robi Chandra dalam bukunya yang berjudul Teologi dan Komunikasi, teologi dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat berkesinambungan. Di dalam buku ini dijelaskan dua pandangan tentang keterikatan keduanya. Pandangan yang pertama yaitu bahasa. Tanpa bahasa, kita tidak dapat berkomunikasi dan berteologi secara sistematis dan efektif. Pandangan kedua yang menyatakan bahwa komunikasi serta teologi saling berkaitan dengan relasi-relasi, baik relasi dengan sesama manusia maupun relasi dengan Sang Pencipta, sehingga dengan melihat pandangan tersebut semakin jelas di pemikiran kita bahwa teologi dan komunikasi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi dalam proses ini selalu berjalan dua arah. Hal yang perlu diperhatikan juga yaitu teologi harus membuka diri untuk dialog dan berpartisipasi serta mengoreksi diri. Hal ini dilakukan agar dapat tercipta rasa keterbukaan dan proses dialog yang terjadi dalamnya dapat terjalin dengan sistematif dan positif. Poin yang ketiga yaitu teori dalam komunikasi. Habermas adalah salah satu filsuf kontemporer terbesar yang pengaruhnya sangat luas. Karya-karyanya berpengaruh dalam berbagai bidang ilmu sosial dan kemanusiaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu Habermas disebut sebagai pemikir interdisipliner. Habermas mengembangkan suatu sistem pemikiran baru yang melampaui bahasa dan komunikasi. Dia mengembangkan suatu pemikiran yang melampaui batas dan komunikasi, bahasa dan komunikasi, pengetahuan dan rasio, etika dan hukum, sains dan teknologi, ekonomi dan demokrasi. Habermas langsung mencampurkan dirinya ke dalam masalah praksis atau filsafat politik. Sebagaimana para filsuf pada umumnya, Habermas pun menyibukkan dirinya dengan wilayah epistemologi untuk mencari landasan pikirnya. Teori kritis menjadi landasan epistemologinya, kemudian dia membuat transformasi baru menjadi teori tindakan komunikatif. Jadi,
Teori tindakan komunikatif inilah yang akan sedikit saya jelaskan pada video kali ini. Jadi, untuk mengembangkan teori tindakan komunikatif, Habermas membuat perbedaan tegas antara kerja dan juga komunikasi. Habermas membedakan kerja dan interaksi, di mana interaksi adalah domain pragmatik dan relasi manusia. Sementara kerja menyangkut penerapan aturan-aturan teknis pada realita eksternal, sehingga interaksi tergantung pada nilai-nilai moral atau praksis. Lebih lanjutnya lagi, Habermas menjelaskan bahwa bila kerja adalah domain ilmu alam, teknologi, dan birokrasi, sementara interaksi adalah domain nilai dan norma. Jadi, Habermas berpandangan bahwa kerja dan interaksi sebagai sarana sama-sama tindakan manusia, tetapi kerja merupakan tindakan dasar manusia dalam hubungan dengan alam sebagai objek manipulasi, sementara komunikasi merupakan tindakan dasar manusia dalam hubungan dengan sesama sebagai subjek. Teori kritis harus menggeser fokusnya ke domain interaksi atau tindakan komunikatif supaya dapat memperkuat kembali kritis atas realitas sosial. Hal inilah yang menjadi titik berangkat mengapa Habermas mentransformasikan teori kritis menjadi teori tindakan komunikatif. Lebih rincinya lagi, Habermas membedakan 3 jenis tindakan rasional, yaitu tindakan instrumental, tindakan strategis, dan yang ketiga yaitu tindakan komunikatif. Berikutnya, poin yang keempat yaitu implementasinya dalam kehidupan saya. Jadi, setelah mempelajari mata kuliah teologi dan komunikasi, banyak sekali hal menarik dan juga materi-materi menarik yang saya dapatkan, dan menurut saya ini sangat membantu dan membekali saya sebagai seorang calon pendeta. Setelah mempelajari mata kuliah teologi dan komunikasi, secara sederhana saya dapat simpulkan bahwa teologi dan komunikasi ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Mereka diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Teologi sangat membutuhkan komunikasi agar pesan yang disampaikan oleh teologi ini bisa diterima oleh semua penganutnya, semua pemeluknya. Jadi komunikasi yang komunikatif sangat diperlukan oleh teologi. Jadi teori tindakan komunikatif dari jargon Habermas ini sangatlah relevan untuk diterapkan. Tindakan komunikatif atau interaksi yang baik haruslah dibangun di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah jemaat tempat kita berpelayanan. Interaksi yang baik merupakan jalan menuju kedamaian dan juga keharmonisan. Membangun interaksi yang baik adalah ketika kita menyadari bahwa kita sedang berinteraksi dengan sesama subjek. Pentingnya kesadaran akan interaksi dua arah sangat dibutuhkan sehingga nilai esensial dari interaksi itu bisa terpancar. Komunikasi intersubjektif inilah yang melahirkan pengertian dan juga kesepakatan. Jadi, teologi yang komunikatif adalah teologi yang sangat-sangat dibutuhkan sekarang. Karena dengan teologi yang komunikatif, karya kebaikan dari Allah dan segala bentuk kebaikan Allah itu bisa disampaikan kepada semua orang. Semua orang dapat menerima pesan yang terkandung dalam teologi ini dengan baik. Jadi dengan kata lain, teori tindakan komunikatif ini membantu orang lain memahami apa yang kita sampaikan, kesadaran akan dialog dua arah. Jadi sebagai seorang calon pendeta, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang menyadari akan adanya dialog dua arah atau komunikasi intersubjektif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.